Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara Gelar Geria SD Kupu-Kupu tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Pak Aldi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendampingi Bapak Ibu semuanya untuk berkeliling di area SD Kupu-Kupu. Saya akan memperlihatkan ada apa aja sih di area SD Kupu-Kupu itu, seperti tamannya, ruang kelasnya, perpustakaan, dan lain sebagainya. Jadi, tetap saksikan terus video ini ya, dan kita mulai saja. Yuk, kita mulai. Oke, sekarang kita sudah berada di halaman depan SD Kupu-Kupu. Tepat di belakang saya, ini ada plang SD Kupu-Kupu yang biasa akan Bapak Ibu bisa lihat saat Bapak Ibu turun dari turunan tadi, pintu masuk, dan ada di sisi kanan mobil Bapak Ibu semua. Nah, sekarang kita akan masuk ke area dalam SD Kupu-Kupu. Yuk! Oke, ini adalah pintu masuk dari SD Kupu-Kupu. Di sini biasanya siswa-siswi disambut oleh Bapak Ibu guru saat di pagi hari dan juga saat kepulangan. Sekarang kita ke bagian atasnya yuk. Oke, sekarang kita sudah tiba di lapangan Buni. Kenapa sih kita sebutnya lapangan Buni? Karena tepat di belakang saya ini ada salah satu pohon khasnya SD Kupu-Kupu, yaitu pohon Buni. Oke, jadi pohon ini adalah pohon ikon SD Kupu-Kupu yang biasa digunakan untuk bersantai, membaca buku, dan lain sebagainya. Nah, di sebelahnya ini ada halaman yang cukup luas untuk anak-anak bermain, seperti bermain bola, bermain badminton, dan misalkan mereka juga mengadakan acara-acara seperti hari keluarga, pentas seni, dan lain sebagainya. Selain itu, di taman ini juga banyak sekali tumbuhan-tumbuhan seperti ada pohon asoka dan tanaman-tanaman hias lain. Nah, sekarang kita ke bagian atasnya lagi. Oke, sekarang kita sudah tiba di depan perpustakaan SD Kupu-Kupu. Nah, di depan perpustakaan ini ada ruang tunggu SD Kupu-Kupu yang biasa digunakan oleh guru ataupun staf manajemen untuk menerima tamu, berbicara dengan orang tua, dinas, dan lain sebagainya. Selain itu, di depan perpustakaan ini juga biasanya siswa-siswi SD Kupu-Kupu itu mengadakan sholat Jumat berjamaah, dan juga biasanya mereka bermain di depan area perpustakaan SD Kupu-Kupu. Tapi selain itu ada juga hal menarik lainnya yang ada di sini. Sini kita lihat. Nah, tepat di belakang saya ini ada profil dari keluarga besar SD Kupu-Kupu. Ada pengurus, baik dari yayasan maupun manajemen, ada juga staf lapangan, ada juga guru-guru, dan juga ada koordinator lapangan atau keamanan kita. Nah, di sini juga kalau dilihat ada di bagian bawah gambarnya itu ada gambar dari SD Kupu-Kupu seperti pohon-pohon, pendopo, dan juga bangunan-bangunannya. Nah, gambar ini yang bikin unik adalah gambar ini dibuat langsung oleh almarhumah Nyianti dengan lukisannya sendiri. Nah, sekarang kita ke bagian perpustakaan SD Kupu-Kupu. Yuk, sini. Oke, sekarang kita sudah tiba di bagian dalam perpustakaan SD Kupu-Kupu. Nah, di bagian perpustakaan ini banyak sekali buku-buku yang sudah kita kategorikan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Seperti ada buku-buku tentang sains, buku-buku tentang teknologi, sejarah, dan lain sebagainya. Nah, sehingga murid-murid tidak perlu bingung saat dia ingin membaca buku yang mereka inginkan. Selain itu juga kita memiliki display pembelajaran yang disusun oleh almarhumah Nyianti sesuai dengan kategorinya. Nah, media-media pembelajaran ini juga bisa dibilang cukup unik karena biasa didatangkan langsung dari daerah khasnya, misalkan dari Sulawesi, ada yang dari Bali, dan lain sebagainya. Dan itu biasanya digunakan oleh guru-guru saat mengajarkan materi-materi khusus seperti IPS dan lain sebagainya. Sekarang kita sudah ada di laboratorium IPA SD Kupu-Kupu. Di laboratorium ini terdapat banyak sekali display-display yang saat ini disimpan ya, tapi yang waktu pembelajaran reguler atau tatap muka kita menyajikannya ke anak-anak untuk mereka pelajarinya. Selain itu juga banyak poster-poster yang bisa siswa-siswi kupu-kupu lihat saat mereka tidak ada pembelajaran. Jadi mereka bisa sambil belajar, mereka juga bisa sambil bermain, tapi juga bisa sambil melihat poster-poster yang ada di area lab IPA SD Kupu-Kupu ini. Oke, sekarang kita ke ruangan lainnya. Yuk, kita lanjut lagi. Baik,
sekarang saya sudah berada di area paling atas SD Kupu-Kupu. Di sebelah saya ini ada ruang kepala sekolah yang biasa digunakan oleh Nyi Nena atau kepala sekolah kita. Sekarang kita lihat dapur dan beberapa fasilitas lainnya. Yuk. Oke, selain tadi ada perpustakaan, lab IPA, dan ruang kepala sekolah, SD Kupu-Kupu juga memiliki beberapa ruangan lainnya yang juga membantu operasional kita. Seperti yang pertama ada dapur. Nah, selain itu juga di sebelahnya ada UKS. Di ruang UKS ini biasa digunakan untuk siswa-siswi beristirahat saat mereka tidak enak badan ataupun mereka misalkan terjatuh saat bermain, mereka dirawat di ruang UKS ini. Nah, lalu di sebelahnya ini kita ada ruang ceria. Di ruang ceria ini biasa digunakan oleh learning support atau guru penunjang belajar untuk mendampingi siswa-siswi yang butuh pendampingan khusus. Sekarang kita ke bagian taman rambutan. Di sini. Oke, di taman rambutan ini memang ini agak unik ya. Ini taman ini memang berada persis di samping kelas 1 dan ini biasa dimanfaatkan oleh staf lapangan kita untuk menanam sayur-sayuran dan juga tumbuhan-tumbuhan herbal. Nah, biasa digunakan untuk guru saat mereka praktikum. Seperti mereka ingin mengenal tanaman-tanaman herbal seperti jahe, kunyit, serai dan lain sebagainya. Dan biasa juga di sini digunakan untuk anak-anak bermain. Jadi mereka biasa bermain lompat tali, mereka bermain hula hoop dan lain sebagainya di area taman rambutan ini. Nah, sekarang ke bagian ruang kelas 1. Yuk kita masuk. Oke, ini adalah bagian depan ruang kelas 1. Di sini kita memang hanya ada satu kelas per angkatan, tidak paralel. Nah, sekarang kita ke bagian dalamnya yuk. Oke, di ruang kelas 1 ini sebelum PJJ kita memiliki 28 kursi dan bangku untuk siswa-siswinya dan 2 kursi dan meja untuk 3 kursi dan 3 meja untuk guru wali kelas dan guru pendamping. Nah, selama PJJ, ruang kelas ini memang kita ubah posisinya dan jumlahnya menjadi 10 bangku dan kursi siswa dan hanya 2 bangku dan kursi guru. Ini pun posisinya sudah kita sesuaikan, jaraknya 1,5 meter per siswa. Selain itu juga kita sudah memiliki wastafel di sini. Nah, wastafel ini memang kita bukan khusus kita buat karena PJJ atau karena pandemi, tapi memang sudah ada sejak SD Kupu-Kupu ini berdiri. Ada 3 buah keran setiap wastafelnya sehingga bisa digunakan oleh siswa bersamaan 3 siswa sekali cuci tangan seperti itu. Nah, selama PJJ kita juga memodifikasi ruangan ini. Pertama, jendela-jendela SD Kupu-Kupu yang berbentuk kupu-kupu ini yang lucu-lucu ini nih kita buka, bagian kacanya kita ganti dengan seperti kasa yang bisa masuk sirkulasi udara. Jadi sirkulasi udara masuk bisa dari jendela kupu-kupu ini. Nah, untuk sirkulasi keluar kita sudah menginstal atau kita sudah memasang 2 unit exhaust per kelasnya untuk instalasi keluar udara. Selain itu juga nantinya kita akan menyediakan 1 buah air purifier per kelas untuk sirkulasi udara dapat lebih steril lagi saat proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, sekarang kita ke bagian depan yuk. Di bagian depan ini ada meja guru yang sudah kita setting sesuai dengan kebutuhan selama PJJ ini. Jadi ada 1 unit komputer, ada 1 unit proyektor, ada 1 unit sound system, nanti juga ada 1 unit speaker, nanti juga ada 1 unit mikrofon dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat toiletnya yuk. Toilet SD Kupu-Kupu ini kita memiliki 1 toilet per kelas. Jadi total kita memiliki 4 toilet perempuan dan 2 toilet laki-laki. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya toilet ini tidak membuat siswa-siswi itu menjadi mengantriin terlalu lama untuk masuk ke dalam toilet. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau ke bagian lab komputer SD Kupu-Kupu. Oh iya, tapi sebelum kita masuk ke bagian lab komputer, saya mau memperlihatkan dulu apa sih yang ada di SD Kupu-Kupu selain tanamannya. Kita juga punya binatang peliharaan. Sebenarnya ada banyak binatang peliharaan yang kita miliki, tapi ini ada salah satunya adalah landak. Biasanya saat sebelum PJJ anak-anak suka bermain dengan landak-landak ini ketika jam istirahat atau jam kosong seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian lab komputer. Yuk.
sekarang kita sudah tiba di lab komputer SD Kupu-Kupu. Di lab komputer ini sudah kita sediakan sejumlah komputer sesuai dengan jumlah siswa SD Kupu-Kupu. Nah, selain itu juga komputer yang ada di sini sudah diinstal dengan jaringan internet dan juga ada komputer server di bagian depan kelas atau ruang lab komputer ini. Oke, sekarang setelah ruangan-ruangan sudah selesai saya jelaskan, sekarang kita ke bagian taman yuk. Saya sudah berada di bagian tengah area taman SD Kupu-Kupu. SD Kupu-Kupu ini selain memiliki ruang kelas yang lucu-lucu dan juga fasilitas-fasilitas lainnya, juga kita memiliki taman yang sangat luas. Jadi SD Kupu-Kupu memang terkenal memiliki taman yang sangat luas yang bisa dimanfaatkan oleh guru maupun siswa-siswi untuk berkegiatan. Nah, selain itu di taman-taman ini juga banyak sekali pohon-pohon yang bisa dibilang cukup unik dan bisa memberikan pengalaman yang seru buat anak-anak untuk dipelajari. Contohnya kita ada pohon belimbing, kita ada pohon sukun, kita ada pohon kecapi, tadi kita juga punya pohon buni, kita juga punya pohon kamboja dan lain sebagainya. Nah, di taman ini biasa dilakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran seperti mengenal tumbuhan. Biasa juga kita membuka kelas, jadi kita belajar di taman supaya tidak jenuh, situasinya selalu ruang kelas dan ruang kelas. Kita juga biasa mengajarkan anak di area taman ini. Nah, sekarang kita ke bagian bawah SD Kupu-Kupu. Yuk. Oke, sekarang kita sudah tiba di area pendopo SD Kupu-Kupu. Jadi ini nama pendoponya adalah Pendopo Waskitaning Budoyo. Di sini biasanya banyak kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh SD Kupu-Kupu seperti pentas seni, hari keluarga, hari toleransi, upacara, dan lain sebagainya. Dan di sebelah kirinya ini ada amfiteater yang biasa digunakan untuk orang tua ataupun guru dan siswa untuk menonton acara-acara yang sedang diadakan di pendopo ini. Nah, di sampingnya juga ada tiang bendera yang kita biasa gunakan untuk upacara 17 Agustus ataupun upacara bulanan kita setiap hari Senin. Nah, sekarang kita ke bagian parkiran SD Kupu-Kupu. Yuk. Oke, di bagian parkir ini kita memang memiliki lahan yang cukup luas untuk bisa digunakan oleh orang tua ataupun tamu. Di parkiran ini kurang lebih bisa menampung 50 sampai kurang lebih 70 buah mobil sekali parkir. Nah, selain lahan parkir yang luas, di lahan parkir ini juga kita tanam banyak sekali pohon-pohon yang mungkin juga jarang ditemui di Jakarta. Salah satunya kita ada pohon jamblang, pohon sawo, pohon sukun, pohon kamboja, pohon melinjo, dan lain sebagainya. Supaya kondisi lahan parkir yang ada di SD Kupu-Kupu ini tidak hanya luas tapi juga rindang ataupun asri. Nah, sekarang kita mau ke area taman luar SD Kupu-Kupu. Yuk. Oke, sekarang kita sudah tiba di taman bagian luar SD Kupu-Kupu. Di taman bagian luar ini kita memiliki satu buah lapangan yang cukup besar untuk anak-anak bermain. Kita sebutnya adalah lapangan Anton. Nah, lapangan Anton ini memang biasa digunakan untuk anak-anak seperti berkegiatan pramuka, sepak bola, bulu tangkis, baris berbaris, dan lain sebagainya. Nah, selain lapangan Anton ini kita juga memiliki area taman lainnya yang ada di sebelahnya itu. Ini kita gunakan untuk mengolah limbah yang SD Kupu-Kupu miliki. Jadi SD Kupu-Kupu semenjak karena memiliki lahan yang luas seperti ini, otomatis memiliki banyak sekali sampah organik seperti daun dan ranting. Akhirnya kita berinisiatif untuk mengolah sampah-sampah tersebut menjadi pupuk organik. Jadi kita membuat sendiri nih pengolahan sampah kita dari sampah daun dan ranting tersebut. Akhirnya kita olah menjadi pupuk organik yang kita biasa manfaatkan untuk pupuk di area SD Kupu-Kupu ataupun biasa orang tua bawa pulang untuk di rumah mereka masing-masing. Selain itu, di lahan ini juga kita menanam beberapa macam sayuran dan buah-buahan seperti semangka, buncis, pokcoy, kangkung, wortel, dan lain sebagainya. Nah, di area ini, di taman ini, biasanya saat mereka sudah siap untuk dipanen, sayur-sayuran dan buah-buahnya itu akan mengundang atau mengajak siswa-siswi SD Kupu-Kupu memanen bersama.
Nah, jadi guru-guru beserta siswa-siswi untuk setiap kelasnya akan datang dan mereka memanen sayuran ataupun buah-buahan yang saat itu sedang atau siap dipanen, seperti itu. Nah, kita juga selain tumbuhan atau pohon-pohon yang begitu banyak, kita juga banyak binatang-binatang yang dimiliki. Contohnya kita ada kambing, kita ada ayam, dan berbagai jenis ayam tentunya, tidak hanya satu jenis. Ada bebek, kita juga punya kucing, dulu sempat punya kelinci tapi sudah tidak ada. Kita juga punya ikan mas dan ikan lele juga untuk anak-anak lihat, seperti itu. Nah, tujuan kita memiliki banyak hewan peliharaan seperti ini adalah supaya anak-anak bisa melihat secara langsung binatang-binatang tersebut, tidak hanya dari TV ataupun buku, tapi mereka bisa melihat langsung seperti apa sih binatang-binatang tersebut, dan mungkin mereka juga bisa pelajari seperti itu. Sekian dari saya, selamat melanjutkan kegiatan berikutnya. Dadah.